Kajian Selasa Ba'da subuh 13 Mei. Oh, sehat apa toh? Saya dulu rencana mau bikin konten. Nggak kerasa di rumah sakit. Kita dulu. Mas, masih panggilan haji masih. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini masih di pertengahan bulan Dzulqa'dah dan menuju bulan haji insyaallah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas makanan kita di halaqah hari Selasa. Insyaallah pada hari ini masih dibahas terkait dengan haji insyaallah. Ustaz Haji Abdul Salim, langsung saja kita mulai dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita diberi sehat dan sehat oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus melanjutkan rutinitas kita di hari Selasa yang berhalaqah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah ridho dari Allah SWT. Amin, amin, amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ada dua penjelasan singkat yang ingin saya sampaikan. Yang satu berkaitan dengan haji, yang satu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh saudara kita di Madinah saat ini. Apa yang dilakukan oleh mereka di Madinah. Yang pertama terkait dengan sebuah perintah haji yang diterima secara syar'i oleh Rasulullah SAW. Ini perintah haji itu sendiri baru turun atau diterima oleh Rasulullah di tahun 9 Hijriah ketika Allah menurunkan Quran surah Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, hadza ayatul wujubil hajj 'indal jumhur. Ayat ini menunjukkan dalil wajibnya haji. Ayat di Ali Imran 97. Setelah menerima ayat tersebut, khotobana Rasulullah SAW, kanjeng Nabi pidato di depan para sahabat. Qala, lantas menyampaikan dawuhnya, ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradu alaikumul hajjah. Sungguh Allah sudah mewajibkan bagimu haji, fahajju, maka berhajilah. Maka lantas kemudian salah seorang sahabat bernama Aqra bin Habis bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, aqulu amin ya Rasulullah. Apakah kewajiban itu setiap tahun? Apakah haji itu wajib setiap tahun ya Rasul? Lantas kanjeng Nabi fasakata, diam. Hatta qalaha salasan, lantas sampai sahabat ini bertanya 3 kali. Faqala Rasulullah SAW, lantas kemudian kanjeng Nabi menjawab, lau qultu na'am, andaikan aku menjawab iya, maka la wajabtu walamma istata'tum, maka niscaya aku akan mewajibkan dan kalian tidak akan mampu. Hadis ini riwayat rawahu Muslim an Abi Hurairah. Jadi ini kewajiban haji yang merupakan sudah jelas disampaikan Rasulullah hanya 1 kali.
Kanjeng Nabi itu ayat ini turun tahun 9 Hijriyah, Rasulullah haji tahun 10 Hijriyah, Rasulullah wafat tahun 11. Jadi menarik ini. Turunnya ayat itu, turunnya perintah itu tahun 9. Rasulullah melaksanakannya masih tahun 10. Setahun kemudian. Lantas kemudian Kanjeng Nabi wafat di tahun ke-11 yang dinamakan Haji Wada di tahun 10 itu. Sedangkan umroh Rasulullah hanya melakukan 4 kali. Jadi itu yang secara sejarah tentang terkait wajibnya haji. Menariknya terkait dengan panggilan haji, kapan-kapan kadang tuntas Mas. Balik pada apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh jamaah Indonesia yang sudah tadi malam kalau nggak salah nyampe di kota Madinah. Ada keterangan menarik di kitab Nihayatuz Zain terkait dengan ziarah Rasulullah SAW. Jadi salah satu tujuan utama ke Madinah adalah ziarah kepada Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan panjenengan semua, kita semua bisa ziarah nih ke makbarah Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Yustahabbu, disunahkan, dianjurkan, disunahkan, istihbaban muakkadan, jadi dengan anjuran yang sangat, dianjurkan dengan anjuran yang sangat, ziaratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha min a'zamil qurbat, karena sesungguhnya ziarah kepada Rasul itu adalah paling mulianya taqarrub. Jadi paling mulianya taqarrub itu kepada Allah, diantaranya salah satunya adalah ziarah kepada makbar Rasulullah. Wa yaqsudul masjidasy syarif masyian bisakinatin. Nah, kalau kita berkehendak atau punya maksud untuk melaksanakan berkunjung ke Masjid Nabawi, hendaklah dengan cara berjalan kaki dengan penuh ketenangan. Jadi santai, jago susu. Tapi di sini banyak sekali adab-adab ketika masuk Masjid Nabawi. Salah satu yang juga saya baru tahu para jamaah adalah terkait salam yang kita sampaikan ketika masuk ke Masjid Nabawi. Saya baru tahu ada salamnya cik dawa nih. Kita tahunya mungkin assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Di sini lengkap sekali. Jadi apabila kita sudah masuk ini adab-adabnya. Apabila kita sudah masuk ke dalam Masjid Nabawi, hendaklah kita menundukkan hati kita, merendahkan suara kita, waliyakul bi khuduril qalbi, dan hendaklah hati kita merasa hadir, wa khifdi sautin wa sukunin jawarih, dan hendaklah melirihkan suara kita. Sebab apa? Karena Rasulullah itu mendengar percakapan kita dengan teman kita. Lantas kemudian apabila kita sudah mendekat ke tempat Rasulullah, ke makbar Rasulullah, hendaklah kita mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah, assalamualaikum ya Safwatullah. Safwah ini adalah manusia pilihan. Artinya Rasulullah itu memang betul-betul manusia pilihan. Assalamualaikum ya sayyidal mursalin at-tayyibin at-tahirin. Assalamualaikum wa ala azwajika tahirati ummahatil mu'minin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Assalamualaikum wa ala al-anbiya wal mursalin wa sa'iri ibadallahi sholihin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini cek lengkap ya. Saya baru tahu kalau lengkap begini salamnya. Jadi ya mohon paipmu rotok ketun ya kemoga beli boleh. Kemoga beli boleh yang pernah Pak Arto merasa kurang lengkap aku, ya balik mana Pak Arto? Balik mana aku seneng kali. Satu hal yang dirindukan ya pun mari kan balik mana sing dereng mugi-mugi saged. Qala As-Subki, Imam As-Subki mengatakan waruyan salafil ijar bidzalika jiddan. Jadi beberapa ulama menambahi mengatakan fa innal Imam Malik rahimahullah taala, Imam Malik menyampaikan tambahan assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Imam Malik niku Imam Malik
Summa in kana ahadun awsahu bisalam. Atas kemudian apabila ada orang yang menitipkan salam. Nah, Allah menitipkan salam ke orang yang orang yang ke sana. Nah, kayak Pak Ibnu umroh, aku titip salam misalnya. Apa yang disampaikan? Assalamualaikum ya Rasulullah min fulanin bin fulan. Jadi menyampaikannya seperti itu. Menyampaikan Assalamualaikum ya Rasulullah min fulan min fulan. Jadi seperti itu. Nek kakek yang min jamaah Baitur Rahmah. Berbanyak dulu. Tapi kalau ada khususonnya pribadi misalnya. Summa yatahawwala ila jihati yaminih qadri dhira'in. Atas kemudian setelah kita berpuas diri menyampaikan salam pada Rasulullah, atas kita yatahawwala bergeser, bergerak sekitar satu dhira', satu langkah ke kanan. Karena di situ ada sahabat Abu Bakar. Assalamu ala Abi Bakr radhiyallahu anhu. Lianna ra'sahu inda maqi Rasulullah SAW, karena Abu Bakar ini hanya selisih satu kepala beliau di pundak, jadi cecer, hanya cecer, cecernya sedikit aja di pundak Rasulullah SAW. Fayaqulu assalamualaikum ya Abu Bakrin. Jadi salamnya itu assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Khalifat Rasulullah SAW wa safi wa sanihu fil ghar. Jadi sahabat Abu Bakar itu adalah satu-satunya orang yang menemani Rasulullah ketika ada di Gua Hira, di Jabal Sur. Jazakallahu min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khaira. Jadi kita juga mendoakan Abu Bakar, mudah-mudahan pahalanya diterima oleh Allah dan dibalas oleh Allah. Pahala yang ucapan terima kasih dari umat Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar. Summa yatahawwala ila jihati yaminih qadri dhira'. Atas kemudian bergeser lagi ke kanan sekitar satu dhira'. Di situ ada sahabat Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umarul Faruq alladzi a'azzallahu bihil Islam, jazakallahu an ummati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khaira. Jadi ini menarik kalau membaca sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Summa ya'udu ila mauqifil awal. Atas kemudian setelah selesai menyampaikan salam-salam kepada tiga orang ini, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, atas kita kembali ke tempat berhentinya di awal. Wa yatawassalu bihi sallallahu alaihi wasallam. Atas kemudian kita bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qada'i hawaijihi. Kita bertawasul menyampaikan hajat kita kepada Rasulullah SAW. Jadi ada kata-kata ya tawasul. Jadi kita tuh bertawasul doanya kepada Allah tapi lewat perantara. Tawasul kan perantara. Jadi lewat perantara Rasulullah SAW. Jadi sudah jelas di sini kita itu kepada Rasulullah tidak meminta, tapi hanya bertawasul. Rasulullah sebagai perantara saja agar hajat kita oleh Allah dikabulkan. Wa yastashfa'u bihi ila rabbih. Lantas kemudian kita meminta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang Rasulullah punya hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Wa yad'u li nafsihi. Lantas kemudian panjenengan jika ziarah kepada Rasulullah ke Madinah, wa yad'u li nafsihi, berdoa untuk diri sendiri. Wali walidayhi kepada orang tuanya, wa auladihi pada anak-anaknya, waliman ahabba bima ahabba. Jadi kepada orang-orang yang dicintai. Jadi wong kabeh seneng tonggo kabeh wa yahtimu doa bi amin. Terus kemudian kita berdoa dengan menutup doa itu bi amini habis sholati ala Rasulullah SAW dengan kalimat amin dan menutup dengan kalimat sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ngono to mriki. Mungkin kita semua bisa melakukan apa yang dilakukan oleh saudara kita yang ada di Madinah. Yang pertama mereka ziarah kepada Rasulullah, yang kedua mereka training center selama 8 hari, di training oleh pemerintah dengan melaksanakan ibadah arba'in, sholat berjamaah 40 waktu, 8 hari berarti kan. Jadi 8 hari di sana sholat 40 waktu. Di sini ada catatan tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Jadi sudah siap sejak mulai ada sebelum adzan, ada yang sudah adzan di sana. Jadi
Tujuannya agar mereka tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam selama 40 waktu. Dengan harapan saudara-saudara kita pulang ke tanah suci, ke tanah air maksudnya, bisa merutinkan sholat jamaah 5 waktu di Indonesia. Jadi balik mana tapi, jadi kalau memang Allah mentakdirkan, Allah memberi hidayah, dia bisa terus konsisten, insya Allah nyampe rumah itu juga melaksanakan jamaah juga ringan. Minimal sudah ada ikhtiar dari pemerintah untuk mentraining jamaah Indonesia agar terbiasa sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita bisa sampai nggih. Amin. Al-Fatihah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah, jika ada pertanyaan. Oh, pada bertanya dong. Pancing dulu Bar, pancing dulu Bar. Mohon info aja untuk kalau sudah mendekati Idul Adha itu sunah-sunah apa yang sebaiknya diutamakan. Jangan seperti tidak boleh berkata kuku, terus puasa itu yang paling utama yang mana gitu. Nggih, Pak. Meskipun pertanyaan ini Pak Harnawan itu masih akan dijelaskan pertemuan yang akan datang insya Allah, tapi ya apa lah Pak Niki tasih tanggal berapa gitu kok dah itu tanggal berapa tuh kok dah habis bulan tanggal 15 tadi malam bulan purnama tadi 15 berarti kurang setengah bulan lagi. Ya makanya tadi Niku kesunahannya sapa wong sing kate kurban lah. Wong sing badhe kurban niku kesunahannya sejak tanggal 1 Dzulhijjah memang dianjurkan untuk tidak memotong kuku, rambut, kumis, nah, jenggot niki. Seluruh rambut ya. Nggih. Yang menariknya tadi kini wonten keterangan seperti orang yang ihram. Cuma saya ingin bertanya pada termasuk Gus Wik pada kiai. Nek larangannya seperti orang berihram, berarti kan jima kau oleh. wangi-wangian enggak boleh. Dah ini kok cuma hanya motong rambut iku. Ini kan jima gak oleh. Kok alasannya itu seperti orang berihram, ngoten nek kita pikir. Ya cuma dian wae diturun. Nek jenengan mampu. Nek poso, dia nek kuat mulai tanggal 1. Kayak mana Pak tugas ya? Nek kuat. Kayak ini dari tidak kuat ya. Buatan kuat dia 8 bulan. nek perintah songo. Tapi 8 songo. Tawiyah kali Arafah. Yang mulai tanggal itu kasih wong iki. Pirang kilo gak kuat. Aku kan cuma numpang belakangnya. Kok cek akeh kiai sing haji tahun iki tak azaim ya kuwan ya Karena Jumat haji besar itu. akbar. Kayaknya haji akbar gitu. Karena Arafahnya bertepatan dengan Jumat. Jadi kenapa dikatakan haji akbar? Karena berkumpulnya dua waktu yang sama mulia. putra-putranya kayak hotel. Dua lebaran. Seluruh keluarga Sukorjo, Maka kemarin nih Sidogiri, berapa bus dari Indonesia? Tapi jemaah haji dia masih dominasi Kecamatan Silo banyak. Orang-orang Silo yang banyak. iya yang mandiri. Berapa bis ya? 13. 3 yang malam berangkat malam. Iya, karena di Silo itu kan nggak ada Kabilah. nggak ada kabilah. Namanya Tiap tahun apa namanya? terbanyak. Iya terbanyaknya itu. Kecamatan terbanyak. Iya, tiap tahun. Kemarin ngobrol-ngobrolnya
kebetulan beliau itu sekarang ngantarkan mertua sama orang tuanya, tahun depan giliran beliau iparnya katanya. Insyaallah tahun depan di Silo sekitar 100-150 orang, kecamatan Silo tok. Iya. Mau tanya. Oke. Monggo. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita ya misalnya kayak saya orang awam ya, maksudnya ilmunya kan masih bawah lah, dalam arti untuk berdoa untuk tadi kan Ustaz bilang kalau kan perantaranya kan Rasulullah. Kalau kayak kita ini selain apa namanya tawasul, terus apakah ya selama ini saya dengar ceramah-ceramah ini kan harus gandol kiai, gandol ulama. Apakah doa kita itu kita sendiri berdoa sama Gusti Allah itu apa enggak langsung diterima, itu apa cukup ya. Oke. Memang diperbolehkan dan dianjurkan untuk bertawasul kepada orang soleh. Jadi hanya dengan ziarah ke Sunan Ampel apa. Itu bukan berarti dungo jaluk ke Sunan Ampel buat. Tapi bertawasul lewat orang soleh. Jadi nyuwun itu boleh. Salah satu bentuk ketawaduan kita itu kalau kula kali panjenengan dosane akeh. Nah, dosa itu kan salah satu penyebab doa kita itu suwi kape nyampe. Nah, pengen cepet itu gandol wong sing disenengi Kanjeng Gusti Allah. Nah, nomor satu paling senengi kan Kanjeng Nabi. Nah, berturut-turut. Nah, apakah kita tidak diterima doanya? Ya diterima. Tapi nyampe itu ya suwi ngono. Soalnya peranggone boten kilat. Seperti itu. Jadi berdoa lewat orang soleh, berdoa di tempat-tempat mustajab itu menambah agar doa kita juga tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya cuma ngoten tok asli. Betul-betul nyampe. Makanya kita dalam adab-adab berdoa itu ada salah satu wasilah kita. Napa maca selawat. Nah, maca selawat itu salah satu wasilah agar doa kita cepat sampai. Nek ndak maca selawat justru tidak terima. Jadi nek njaluk betul maca selawat justru gak terima ngoten. Soale kudu ana selawat iki. Memang syarat. Jadi salah satu donga kita harus ada selawatnya. Unsur selawat itu. Salat apa mawon. Salawat itu kan sebelum kita mulai doa apa saderenge. Niku masuk adab-adab doa. Salah satu yang dibaca adalah sholawat. Jadi hebatnya sholawat itu bisa menjadi syarat, gak sah. Rukun Jumat, khutbah Jumat, kalau sholawat tidak sah rukun khutbah. Nawawane donga, wis wajib iku kan khutbah niku. Kalau sholawat gak sah. Jadi niku menjadi perantara sholawat itu. Jadi perantara gandol dhewe njaluk teng Gusti Allah niku ana sing digandolno, sing cantolno. Jadi mboten moro-moro njaluk, iki ana selawate. Misalnya ziarah itu ke makam wali, kita belum melakukan ziarah dulu ke makam orang tua, itu gimana? Ini kan hanya nilai kepantasan mawon. Nggih pantese jenengan ziarah teng Bapak Ibu Iriyin. Saderenge berangkat teng Wali Songo. Teng ziarah wali. Niki nilai kepantasan maksudnya. Orang tuanya di mana, Pak Madi? Alhamdulillah sudah dipanggil. Ya di mana? Namanya Kotanya.
Mana? Surabaya. Oh iya. Bukan jedek di Waktu di Surabaya. Surabaya diniati aja untuk orang tua dan bablas sudah kan. Aman. Rombongan masalah. Iya. Rombongan ini mantan nama sampean cek. Gemak. Sampeyan nang Pasuruan dhisik ya, Pak. Tapi ada lagi yang request ziarah wali terus kok mulai mampir genku sih. Nah, bisa itu. Kan gitu ya. Oh bagus itu. Mampir Mojokerto sih. Ya intinya Jombang. Ujung banget. kalau makamnya orang tua itu dekat mungkin ke orang tua dulu kan. Tapi kalau orang tua jauh ya kita sesempatnya ke orang tua itu. Nggak boleh pakai WA ya Pak. Apalagi bisa Online. kan memang dianjurkan setiap waktu mendoakan orang tua itu sudah bagus itu. Nah, kalau pas apa ada rombongan, nah, ya namanya juga rombongan masa Ya perkara. makamnya orang tua jauh ya lebih jauh dari yang mau dituju ya nggak mungkin kan gitu. Oke. Kalau saya seperti Dimaksud dengan haji mabrur. Istilah mabrur itu pripun? Kan banyak orang yang mendoakan, ya termasuk abah saya kan sudah haji, orang yang mendoakan ya mugi-mugi jadi haji mabrur. Saya tanya ke abah, haji mabrur itu apa? Enggak lo pisan. Oke. Salah satu agar bisa mendapatkan haji mabrur itu yang pertama syarat rukun wajibnya dilakoni. Dikono. Dan ini secara fikih. Nomor loro, ada sahabat tanya, ya Rasulullah, ma hiyal hajjul mabrur. Napa haji mabrur itu? Nabi jawab, al hajjul mabrur huwa ifsya'us salam. Jadi menyebarkan salam. Jadi suka menebarkan perdamaian di lingkungan, dan tonggone, duluri, tempat kantor. Nomor dua, it'amu ta'am, loman. Seneng wae mangan, loman lah istilahnya. Loman itu luas wis karepe jenengan, sak mampune jenengan. Yang ketiga, wa thayyibul kalam. Api omongannya. Nah, ternyata menariknya kan, jadi kanjeng Nabi malah ukuran haji mabrur niku malah antar manusia ternyata. Ya niku ukurannya ngoten tapi dengan catatan yo ibadahnya tetep ngoten. Yo padang nang masjid, yo padang ngaji mau duduk pas gak nang masjid blas ngoten. Niku ukurannya kayak ngoten. Ya, artinya anu aja ya kepribadian sebelum berangkat dengan sesudah berangkat itu ada Peningkatan. peningkatan lebih baik Secara secara global ketika sahabat bertanya, sahabat niku sowan ning Nabi, ya Rasulullah, zawidni. Kayak ana aku sang. Sahabat iki pamit ing Nabi, ya Rasul, aku pengen biro haji. Zawidni. Kayak ana sang. Ya Nabi ndongakno telu. Zawadakallahu bittaqwa. Zawadakallahu bi khair. Zawadakallahu positif. Mana dia? Jadi kanjeng Nabi nyangoni niku. Jadi mudah-mudahan Allah menambahkan engkau dengan ketakwaan. Jadi menambahkan dengan kebaikan, menambahkan dengan ritual keapian. Jadi seperti itu pesan kanjeng Nabi. Berdasarkan ayat fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kudu nyangu, berarti kan menyiapkan bekal. Jadi jenenge sangu, nang Wali Songo nyangu. Nang Wali Songo, mereka kita nyangu toh, enggak oleh bonek. Di perjalanan itu enggak oleh bonek. Bisa kalau Pak Selamat itu. Nah, Iya, Selamat bisa. iya, ini kan kecuali cek darurate Pak ini. Tapi kan masuk ke Mekah darurat Pak ini. Darurat. Wis diniati kan, Pak Selamat ke Wali Songo kan diniati maksudnya. wes gelisah Perkara sangune gak cukup, beda lagi Pak. Gak cukup sama, tapi nyangu tetap. Oh izin Ustaz ya, mau tanya. Oh, Ya kan izin betul RT boleh. Melibatkan jabatan RT ini tawasul. Pak Ustaz,
saya tadi mengikuti kegiatan ini tadi kok ono sing menarik. Apanya? Menarik Pak Arnowo juga menarik tadi. Pertanyaannya begini. Pak RT saya ini sudah daftar haji. Kan kewajiban haji itu hanya sekali kayaknya. Kalau lihat dengan ceritanya tadi. Pak RT sudah daftar. Pemerintah seharusnya memfasilitasi Pak RT ini harusnya sudah berangkat. Dari runtutan cerita-cerita tadi itu kewajiban kan hanya sekali, hanya di rumah. Pak RT sudah ngebet, aku tahun ini kudu waswaya sudah. Kok dilalah Pak Haji Agus yang sudah berangkat, kok berangkat lagi? Karena hari ini adalah Haji Akbar kan katanya tadi itu berangkat lagi. Apakah Pak RT saya ini termasuk orang yang didolimi haknya oleh pemerintah? Kenapa kok dia seharusnya di tahun ini dia berangkat kok? Karena belum pernah. Karena belum pernah, beliaunya kan kewajibannya kan hanya sekali. Dia sudah daftar segala macam. Kenapa kok yang diberangkatkan malah orang yang sudah pernah berangkat begitu, kok berangkat lagi malah sak keluarga segala macam. Itu bagaimana Pak Ustaz? Apakah ini sudah termasuk kategori takdir? Gak budal tahun ini kan gitu. Bener. Gitu Pak Ustaz. Jawabnya kudu beli PT. Iki. Kalau beli bisa belehnya. Masa yang agak kesulitan. Berat dolim aku kasih. Akeh sing iso masak. Masuk kategori dolim 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, fatwa MUI itu berfatwa terkait dengan jamaah haji ilegal yang tidak masuk kriteria itu kan masuk. Yang kemarin banyak ilegal itu masuk dolim kalau seperti itu dengan cara seperti itu. Tapi kalau caranya sesuai, jadi yo antri atau jadi petugas misalnya, tidak dolim. Diperlukan. Tidak dolim. Mengikuti Contoh, aturan yang di sana. Pak Mul itu sudah daftar reguler, antri. Nah, tapi beliau juga ikut seleksi petugas, tes, akhirnya kena, berangkat dulu. Besok beliau sesuai porsinya berangkat lagi, maka tidak dolim seperti itu. Tidak dolim. Yang dolim itu ilegal. Yang tahun kemarin yang banyak itu, Tahun ini juga banyak. tahun sekarang tidak begitu banyak sudah. Dari tahun kemarin yang viral kan yang tahun kemarin sampai MUI melakukan fatwa itu dolim namanya. Karena merampas hak orang lain. Tapi kalau sudah memang daftar misalnya tidak, ternyata yang ditanyakan Mas Slamet itu di tafsir Al-Qurtubi ada jawabannya Mas Slamet. Nah kan kok ngocah ini betul beli aja, melarang bulan ini. Golek kitab iki. Iya. Fa'ajabah man kana fi aslabir rijal wa arhamin nisa. Maka menjawab orang-orang yang masih ada di tulang sulbi bagi laki-laki dan yang masih ada di rahimnya wanita. Jadi menjawab orang itu ketika Nabi Ibrahim memanggil orang untuk berhaji. Jadi Nabi Ibrahim itu memanggil Pak Slamet. Jadi tidak boleh aku kurang dipanggil. Jadi Nabi Ibrahim sudah memanggil kita ribuan tahun yang lalu. Jadi seajawab orang-orang yang ada tulang sulbi dan di rahim. Apa jawaban mereka? Labbaik Allahumma labbaik. Faman ajaba yauma idzin hajjin ala qadri ijabah. Maka orang yang ditakdirkan berhaji, maka dia berarti dulu menjawab. Sapa wong sing ditakdirno haji, maka dulu dia menjawab panggilan Nabi Ibrahim ketika masih menjadi tulang sulbi atau di rahim seorang wanita. In ajaba marratan famarrah. Jika dia menjawab 1 kali, maka dia akan berhaji 1 kali. Wa in ajaba marratain famarratain. Kalau dia menjawab 2 kali, maka dia akan 2 kali. Seterusnya, kalau dia menjawab berkali-kali, maka dia sering. Contoh yang sering misalnya, ya kayak kena asihi, mama tiap tahun karena menjadi petugas. Maka dia seperti itu. Yang susah yang dipanggil gak jawab. Nah, itu loh. Jadi banyak juga orang yang tidak menjawab. Mau adan akhirnya nggak jawab, akhirnya nggak teko. Ono sing jawab tapi nggak teko. Kadang teko, kadang enggak, kadang jawab. Jadi begitu di sini menariknya di situ. Jadi kalau memang ternyata ya kapan ukurannya nek sampean mati. Nek sampean mati nggak berhaji berarti sampean biyen Enggak Jawab. Atau waktu tidur. Kita apa gitu bisa.
Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi. Ini terkait tafsir ayat wa adzin finnas bil haji itu karijalan. Jadi tentang terkait panggilan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia untuk berhaji. Di surah At-Taubah 27. Ya akhirnya panjang pertanyaannya ini Pak Haji. Enggak, sebentar. Dipersingkat Boleh saja. udah jangan pulang enggak apa-apa. Pak Haji dengan barusan penjelasan yang barusan Pak Haji. Kalau panggilannya waktu di dalam tulang tadi kan katanya masih ribuan tahun yang lalu saya itu sudah panggilan terus saya masih belum jawab. Begitu saya lahir di tahun ini kesadaran saya keluar. Berubah. Aku ini kalau kategori wong sing dipanggil apa enggak ya? Saya kan sadar saat ini, Pak. Akhirnya saya, ya, keinginan ada akhirnya. Apakah saya itu termasuk kategori yang gak jawab, aku mati terus gak munggah haji? Iya. Pertanyaannya sadar tenan apa enggak? Ya, di kesadaran di saat ini loh. Makanya Ibu berubah. satu sisi meskipun hadisnya dhaif, jadi orang yang mampu man lahu sa'atan bil hajj, sapa wong sing mampu berhaji, jadi terkait dengan menistata ilaihi sabila, syaratnya orang berhaji itu mampu istitoah, baik secara kesehatan, harta dan sebagainya, keamanan, istitoah. Tapi nek mampu kok gak berhaji, maka kata Rasulullah silakan dia pilih mati secara Yahudi apa Nasrani, meskipun hadis ini dhaif. Ini seperti itu. Sama dengan kurban, mendaku sa'atan dalam sapa wong sing mampu kurban tapi gak iso mbeleh, gak iso iki macam-macam, apa wegah, eman seperti itu, maka fala yakriban musallana, aja kita masjidku. Nah, haji juga begitu, meskipun seperti itu maka itu juga menjadi warning. Jadi nek mampu duwe sembarang, duwe dunya dan sebagainya, masuk 20 juta gak kuat misalnya, ada rasa eman dan sebagainya, itu mau, maka dia berdosa, kena dosa karena dia meremehkan hal yang wajib seperti itu. Jadi apakah sampean masuk takdir? Ya karena kan tadi sampean besok sampai mati, kan belum tahu kok sekarang takdirnya bagaimana saja. Yang penting wis kayak Ibrahim wis nyeluk sampean. Sampean aja protes. Kak diceluk ada, usah adan bolak-balik Pak Ibnu itu 5 kali ada. Kita tak datang ke masjid. Si salah kok. Salam. Mencari pembenaran ya. Mencari pembenaran enggak ada. Unek-unek Mencari pembenaran ya. Ya haji kan, tapi untuk tapi itu tadi ya. Berkata haji. Itu yang paling intinya. Masih sugih tapi karena orang Palestina, tapi karena tidak aman negaranya ya dia tidak wajib, karena tidak aman negaranya. Bagi orang Palestina, Pakistan yang sekarang perang misalnya, dia tidak wajib, gugur kewajibannya karena itu tadi. Sama dengan dulu ketika corona lockdown misalnya, ya tidak wajib karena di lockdown kan sama pemerintah, itu masuk istitoah. Yang tidak menjawab tadi itu memang kriteria nggak ada kemauan, apa kriteria yang nggak mampu, apa dua-duanya? Makanya ternyata kan haji itu bukan bagi orang yang mampu secara finansial. Nah itu. Tapi Allah memampukan orang yang terpanggil. Yang terpanggil. Maka di TV kan banyak kemarin tuh penjual cilok, tukang pijet, tukang bakso misalnya. Amin. Jamu. itu waktu Jawab. Jawab. berarti waktu itu jawab ya dipanggil. Jawab. Ya artinya di situ tidak ada unsur mampu tidak mampu. Nggak ada. Memang sudah Mampu, takdir di bukan situ. mampu secara finansial saja. Iya. Ono sing gandeni wong tuane kan ngono. Wong tuane mati langsung kanan sih berangkat kan. Iya rezeki kanan berarti. Kayak yang wajah gitu, yang 18 tahun. Ada yang tukang pijet, juragan. Ini Mbak Desi ini kan menggantikan orang tuanya. Mbak Desi. Enggak free. Pak Pri. Gantikan Pak Pri. Nah, akhirnya kan istilah Indonesia kan Pak Haji apa Abidin, Pak Gun sing ngapal itu. Atas biaya dinas. Kalau misalnya haji dari negara lain itu gimana? Melalui negara lain kayak apa?
Iya, apa ya bisa. Kayak kapan hari kan lewat Apa yang mana bisa? gitu. iya lewat mana. Misalkan Udah visanya. Lah itu apa pertanyaannya kenapa bisa? Bisanya beberapa tahun yang di apa melalui negara Filipina itu cuma Rutenya gitu, tak? melalui apa nih? Bukan daftar ya? travel Tidak bisa. Kalau umroh mungkin bisa. saya haji Karena ketatnya sekarang berangkatnya berarti ke Filipina dulu beliau. iya tapi waktu itu sama Mungkin aja. presiden Filipina kan di apa namanya nih Ikut kuota orang sana Iya, gitu. kuota. Kuota. Ngono sih kayak ngono kan sih melok pemerintah sana. Iya, yang penting ada daftarnya di sana. Iya, Berarti nggak dolim gitu. tetap di sana. Ada listnya. Iya. Berarti kan punya Ada booking di sana. kan Harusnya diatur antar negara. Iya, cuman lewat negara tetangga gitu. Iya. bisa saja. Bibi kan yakunin negara Eropa kan. Bisa, Bisa, karena terdaftar di sana. Berarti sama kan cedek be presiden Filipina misalnya. Ini gak cedek kan gak iso. Kan setiap negara kan ada Kuota. kuotanya. Iya, monggo. Sehat apa? Alhamdulillah. Tapi lu pengumuman kematian. Itu speaker yang itu kan. Ini sudah masuk Otomatis. matahari sudah di subuh. Iya, setengah enam. Sudah Men sampean sholat subuh jam segini niatnya diganti sholli fardhu subhi kawanan lillahi. Kawanan karipet. Bukan kawan-kawan ini. kawanan Tapi kalau usul fardhu subhi tebaba sih tidak apa ya. 12 Terlambat. Itulah turbet. terlibat nih Terlibat. 40 menit ya.